Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Herma Yunita Hayek, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 19 Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa, silakan ketua kelasnya memimpinnya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sekarang kita ambil dulu absensinya. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Oke, sebentar ya, ibu absen dulu sebentar. Andika, Bella, Sutnadira, Elsa, Felicia, Hofni, Kaira, Laura, Luna, M. Alfatauzen, M. Haris, Muhammad Reza, Raya, Stefani, Desi Nurlita. Oke, itu semua. Dan sebelum kita mulai, silakan dicek kiri kanannya dulu apakah ada sampah atau barang-barang yang berserakan. Silakan dicek, jika ada silakan ditaruh di tempat tong sampah. Silakan. Ada nggak? Ada. Kalau nggak, kita lihat dulu kerapiannya. Udah rapi atau belum? Bajunya udah dimasukin. Silakan berdiri dulu. Berdiri. Rapi semua. Ya, kalau sudah silakan duduk lagi. Oke, untuk materi sebelumnya itu belajar tentang apa kita? Ekosistem. Ekosistem. Ada yang bisa menyebutkan apa saja komponen ekosistem itu? Nah, silakan Pak ya. Komponen ekosistem itu ada abiotik sama abiotik juga. Contohnya abiotik itu ada kayak tumbuhan, makhluk hidup, seperti manusia. Nah, satu lagi ada abiotik seperti cahaya matahari, air, sama udara. Oke, berarti beri aplaus dulu untuk Raya. Biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik itu sendiri adalah komponen
yaitu tentang dari makhluk hidup itu sendiri ya, baik itu dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau yang abiotik, abiotik itu kita lihat dulu, A itu berarti dia tidak, bio itu hidup. Berarti kalau abiotik dia tak hidup. Tadi disampaikan oleh Praya ada cahaya matahari, terus apa lagi? Ada air, udara, apa lagi? Batu, terus apa lagi? Temperatur, terus ada angin. Itu adalah salah satu masuk ke kelompok abiotik. Jadi untuk pelajaran hari ini kita masuk itu tentang materi perubahan lingkungan. Sebelum kita masuk mempelajari materi perubahan lingkungan, silakan kalian simak dulu gambar berikut ini. Oke, kita lihat. Ini silakan. Silakan gambarnya. Oke. Dan dari gambar itu coba kalian kemukakan pendapat apa yang terdapat pada gambar tersebut. Sampah Bu, sampah. Nah, sampah. Terus sampah itu, bagaimana pendapat kalian tentang sampah itu, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan di rumah kita sendiri? Mesti pendapatnya, apalagi sampah di sekolah ini gimana? Jadi Bu, menurut saya gambar sampah yang ada di layar ini sama sampah yang ada di lingkungan sekolah kita itu sebenarnya mirip-mirip, karena ada sampah, saya lihat ada sampah kemasan minuman seperti botol plastik, terus ada kemasan makanan seperti bekas jajan-jajan atau tusuk sate, kantong plastik, kresek, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya kayak di sekolah kita sendiri sudah diberikan fasilitas yang lengkap seperti kayak tong sampah yang ada di mana-mana letaknya. Namun masih sering sekali terjadi kurangnya kesadaran siswa-siswa kita. Jadi sehingga kayak masih ya banyak sih dibilang enggak, masih ada beberapa kayak ada sampah permen, sampah apa dan segala macamnya. Cuman syukurnya saya lihat kayak di kelas kita sendiri tong sampahnya itu ya setiap pulang selalu dibuang. Berarti kesadaran dari kelas ini sendiri ya sudah cukup. Jadi kayak memang penting sekali sih Bu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak mengganggu kita juga, kan sampah bau, nanti memunculkan kerumunan lalat dan lain-lainnya. Oke, itulah beri aplaus untuk Hopni atas pendapatnya dan masuk sampahnya itu berbagai jenis macam, baik itu sampah organik maupun anorganik, betul nggak? Walaupun sudah kita bagi setiap kelas itu tempat sampah sudah disediakan, tetapi masih ada kurangnya kesadaran dari teman-teman kita, itu masih ada membuang sampah sembarangan, terus apa namanya, kadang ditaruh di dalam laci, benar nggak? Ya, jadi masih adanya kurangnya kesadaran dari teman-teman kita. Jadi nanti berimpact kepada kegiatan atau kepada lingkungan sekolah kita. Itu nanti berpengaruh juga ke belajar. Kalau sampah yang ada di lingkungan di dalam kelas setidaknya, kalau tidak kita rapikan, otomatis konsentrasi belajar kita akan terganggu. Oke, itu adalah berarti untuk sampah itu sendiri atau manfaat kita mempelajari tentang perubahan lingkungan itu sendiri apa? Ada yang bisa jawab? Laura, silakan. Ya. Menurut saya manfaat dari kita mempelajari ini Bu, yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesadaran diri kita, rasa tanggung jawab, kemudian kepekaan kita terhadap lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat mengetahui cara mengatasi atau mengurangi pencemaran tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan sampaikan yaitu tentang jenis penilaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada beberapa, silakan diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran diskusi kelompok,
menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik memiliki kemampuan yaitu menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, global, dan berperan aktif memberikan penyelesaian masalah terkait itu pemahaman tentang jenis perubahan lingkungan, penyebab dan dampak perubahan lingkungan. Jadi nanti kita akan membahas tentang jenis perubahan lingkungan itu apa aja, terus ada faktornya nanti, ada penyebab dan dampak dari perubahan lingkungan itu apa saja. Ya, itu adalah tujuannya. Selanjutnya kita lihat dari indikator pembelajarannya. Untuk indikator dari tujuan pembelajaran itu sendiri adalah di sini peserta didik mampu menganalisis isu lokal, nasional terkait jenis perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isu lokal, nasional terkait penyebab perubahan lingkungan. Di sini ada 3 indikator tujuan pembelajaran, dan yang ketiga itu bagaimana peserta didik mampu menganalisis isu lokal, nasional terkait dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan serta mampu menciptakan solusi bagaimana penanggulangan dari perubahan lingkungan tersebut. Jadi itu ada 3 tujuan indikator. Kita tahu dulu jenis-jenisnya apa, terus apa lagi tadi, penyebabnya apa, dampak dan solusi pencegahannya itu apa. Oke, paham? Sejauh ini paham? Nah, sebelum itu Ibu menyampaikan dulu kontrak belajar kita, apa saja yang akan kita lakukan. Tadi sudah, nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja diskusi kelompok itu berdasarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Jenis penilaiannya itu nanti ada penilaian formatif, di mana nanti ada penilaian sikap dan penilaian presentasi. Ya, penilaian sikapnya itu nanti ada bergotong royong, berarti bagaimana kalian berkolaborasi dengan temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Terus yang kedua itu nanti ada penilaian presentasi, ketika kita berdiskusi atau mempresentasikan hasilnya nanti akan Ibu nilai. Itu ada beberapa poin, entah itu dari kompak atau tidaknya, terus pas presentasi itu sesuai cakupan materinya, sesuai apa tidak, itu akan kita nilai. Ya, baru nanti ada penilaian di akhir atau sebagai post-testnya atau refleksinya. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan video berikut ini. Bagi kalian berdasarkan asesmen diagnostiknya. Jadi Ibu akan bagi share Google Form-nya. Jadi untuk kelompoknya itu nanti berdasarkan hasil dari Google Form-nya. Jadi nanti kelompoknya dibagi berdasarkan asesmen tersebut. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya, Ibu share. Itu ada beberapa pertanyaan. Oke. Yeah.
Jadi berdasarkan video ini, bagaimana pendapat kalian? Ternyata permasalahan lingkungan hidup di sekitar kita itu yang paling besar yaitu pemanasan global. Karena pemanasan global ini banyak dilakukan oleh manusia. Kegiatan yang manusia lakukan ini banyak yang memicu pemanasan global. Contohnya gas rumah kaca atau penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan, sehingga kalau misalnya kegiatan manusia yang seperti itu dilakukan secara terus-menerus, ini akan mengakibatkan suhu di lingkungan sekitar akan meningkat sehingga es di kutub utara itu mencair. Nah, selanjutnya kalian silakan duduk sesuai kelompoknya yang sudah kita lakukan berdasarkan Google Form tadi. Kelompoknya akan ibu bacakan. Kelompok 2 ada Laura, Yesi, Bella, Alfa Tauzen. Kelompok 3 ada Felicia, Kaira, Reza, dan Luna. Untuk kelompok 4 itu ada Raya, Haris, Elsa, dan Yasinta. Oke. Berdasarkan itu diambil dari berdasarkan hasil asesmen awal kalian dari Google Form tadi. Jadi silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Di sini akan dibagi LKPD-nya. Nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan yang terdapat di LKPD berikut. Oke. Tulis nama kelompok ya dan kelasnya. Oke. Di sini ada CP-nya, ada capaian per elemen, terus ada tujuan, indikator atau pembelajaran kita hari ini. Ini petunjuk penggunaan LKPD. Di situ ada bacalah LKPD dengan seksama dan pahami informasi yang ada. Perhatikan setiap pertanyaan. Di sini ada, itu lihat yang sintak orientasi peserta didik pada masalah. Ada kelihatan? Nah, nanti kalau memang videonya nggak jelas, itu ada scan barcode-nya di sana udah ibu sediakan. Jadi silakan scan. Itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu berdasarkan video di atas, temukan jenis permasalahan lingkungan apa saja yang terjadi. Ya, dari berdasarkan video tadi. Terus yang kedua, berdasarkan video di atas, dampak apa saja yang dapat ditimbulkan masyarakat. Jadi dari lingkungan itu dampaknya apa aja. Ya. Terus dari yang ketiga, menurut kelompok kalian, apakah solusi dari permasalahan yang dapat kita selesaikan dari video berikut? Paham? Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Kalau tidak silakan dikerjakan. Untuk waktunya berapa? 20 menit cukup? Atau 30 menit cukup? Ya, 30 menit ya, baru nanti kita diskusi presentasikan ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Hal-halnya itu tampilkan. Jadi nanti kalau videonya kurang jelas, kalian ambil scan sini, scan linknya. Jadi nanti di slide tersebut bisa dijelaskan apa sih jenis permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4 ingin mempersiapkan jawaban dari kami dari LKPD ini. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Prime Febrian sebagai ketua kelompok dan ketua saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Octavia dan saya Sinterwada Delia. Saya Muhammad Haris Setiawan. Nah, pertanyaan pertama. Berdasarkan video di atas, temukan jenis permasalahan lingkungan apa saja yang terjadi serta penyebabnya yang dijawab oleh Elsa. Yang pertama itu di video yang sudah kita lihat ada video tentang pencemaran lingkungan yang membutuhkan jutaan tahun untuk
memulihkan lingkungan kembali seperti normal. Pencemaran lingkungannya meliputi yang pertama, pencemaran udara, yang merupakan sumber utama dari pencemaran udara. Contohnya pembakaran asap rokok, asap motor, asap pabrik, dan industri. Yang kedua ada pencemaran air yang menyebabkan zat-zat kualitas air terganggu. Contohnya tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah industri. Yang ketiga ada pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri yang menyebabkan zat nutrisi di air terganggu. Yang keempat ada sampah organik yang menumpuk menyebabkan pembusukan dan merusak kadar oksigen di perairan. Contohnya ada sampah sayuran. Yang kelima, pencemaran cahaya yang biasa terjadi di perkotaan. Contohnya teknologi modern lampu yang menyebabkan burung berkicau tidak pada waktunya. Dan yang terakhir, pencemaran suara, yaitu suara bising yang dapat mengganggu pendengaran. Contohnya suara mesin industri. Dampak bagi lingkungan. Nah, dampak bagi lingkungan ini ada pemanasan global, tertekannya populasi makhluk hidup, kemungkinan terumbu karang akibat naiknya suhu air laut, dan menurunnya kualitas lingkungan. Nah, yang kedua adalah dampak bagi masyarakat. Yang pertama ada munculnya banyak berbagai penyakit akibat ketidakseimbangan lingkungan, dan yang kedua ada munculnya banyak bencana alam yang mengancam nyawa manusia. Soalnya nomor 3 yaitu dengan cara melakukan 3R, yaitu reuse, menggunakan kembali, reduce, mengurangi, dan recycle, mendaur ulang. Yang kedua yaitu mencegah polusi air dengan tidak membuang sampah di sungai. Yang ketiga, mencegah polusi udara dengan reforestasi, penanaman pohon kembali, dan menghemat penggunaan energi. Contohnya berjalan kaki Dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kami akan membuka satu pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Laura. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, bagaimana usaha kalian untuk mengatasi pencemaran lingkungan sebagai seorang siswa? Untuk pertanyaan orang akan dimulai. Jadi Laura sebagai anak sekolah, cara untuk menjaga lingkungan adalah yang pertama kita bisa berangkat sekolah dengan jalan kaki atau naik sepeda dengan menghemat penggunaan energi. Yang kedua kita bisa membawa tempat bekal dan botol minum dari rumah untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Yang ketiga kita membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan, bisa sampah organik, sampah anorganik. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fahmi Cia sebagai moderator, saya Stefani, saya Sunaria, saya Andika dan Putra. Nah, kali ini kami akan memberikan jawaban dari kelompok kami atas hasil diskusi kami. Untuk nomor 2, soalnya berdasarkan video di atas, dampak apa saja yang dapat ditimbulkan baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat. Dampak yang pertama itu dampak lingkungan, meliputi yang habitat asli dan spesies dan mencairnya es di kutub utara. Nah, yang kedua untuk bagi masyarakat, yang pertama menyebabkan berbagai macam penyakit dan kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk soal nomor 3, menurut kelompokmu, apakah solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah atau penanggulangan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dan jelaskan. Jadi jawabannya itu dari kelompok kami yaitu adalah yang pertama, membiasakan menggunakan transportasi umum. Lalu yang kedua adalah penggunaan plastik yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga kita menerapkan 3R, artinya reduce, reuse, dan recycle. Lalu yang keempat adalah kita menggunakan bahan bakar lingkungan ya seperti biogas. Lalu yang terakhir kita mengurangi penggunaan C yang bahan zatnya itu mengandung C. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Ya, silakan kalian. Saya Versi Kali dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menanggulangi pencemaran lingkungan yang sudah terjadi sebagai seorang pelajar? Sebagai seorang pelajar, cara menanggulanginya kalau pencemaran itu sudah terjadi.
Pertanyaannya, izinkan kami menjawab. Jadi kalau misalnya kita sebagai siswa, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Misalnya di sekolah ini sudah terjadi pencemaran lingkungan berupa sampah yang dibuang sembarangan oleh banyak siswa di sini. Nah, cara kita sebagai siswa mau menanggulanginya, yang pertama ya kita harus ada kesadaran secara internal dari diri sendiri. Gimana cara kita mengelola sampah kita sendiri, menjaga tempat duduk kita sendiri supaya bersih. Kalau misalnya satu orang sudah melakukan hal tersebut, pasti teman-temannya pasti pada ngikut kan. Itu yang pertama. Jadi sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kelompok yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, untuk kelompok terakhir siapa tadi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pencemaran lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan saya Laura Iva sebagai moderator. Saya Yusuf Nabila sebagai materi. Saya Muhammad Al-Fadl sebagai materi. Saya Dana Basmanalo sebagai pemateri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 4, hasil diskusinya sudah sangat bagus sekali, tetapi kami akan menambahkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama adalah berdasarkan video di atas, tentukan jenis permasalahan lingkungan apa saja yang terjadi serta penyebabnya. Yang akan dijelaskan oleh Desi. Video tersebut jenis permasalahan lingkungan yang terjadi yaitu yang pertama pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Penyebab-penyebabnya dari permasalahan lingkungan tersebut yang pertama yaitu pencemaran udara. Penyebab utamanya adalah sektor industri dan asap kendaraan bermotor, serta disebabkan oleh penyebab sepele namun memiliki dampak yang besar seperti membuang sampah sembarangan seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga. Penyebab yang lainnya yaitu asap rokok dan asap dari kebakaran hutan. Penyebab pencemaran air yang selanjutnya yaitu disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Pencemaran tanah disebabkan oleh industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan serta penggunaan pestisida. Baiklah, itu adalah hasil dari penjelasan materi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Haris dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, yaitu dari video yang sudah kita tonton tadi kan memaparkan kalau faktor perubahan lingkungan itu bisa dari faktor alam sama faktor manusia. Menurut kelompok kalian, faktor mana yang dapat dicegah dan mengapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Haris. Faktor yang dapat dicegah itu adalah faktor manusia, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mengapa dapat dicegah? Karena perilaku membuang sampah sembarangan itu dapat dilakukan dengan cara mengedukasi orang tersebut agar ia mau membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaan Haris itu antara faktor alam dan faktor manusia, manakah yang bisa dicegah? Terima kasih atas jawaban Laura, sudah cukup membantu. Tapi saya ingin menambahkan yang lebih detailnya itu ada dengan menerapkan 6R, yaitu dimana 6R ini kan dulu kita belajar tentang 5R. Kalau sekarang kita mendapatkan lagi yaitu 6R, dimana 6R ini berisi tentang refuse, ada reuse, ada rating, kemudian ada roll, kemudian juga ada recycle dan ada reuse. Terima kasih atas pendapat yang telah diberikan Novi. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari 4 kelompok itu tentang materi pencemaran atau perubahan lingkungan, di mana ada berbagai jenis perubahan lingkungan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita tadi? Silakan.
pencemaran tersebut. Ada pencemaran air, udara, cahaya, maupun pencemaran lingkungan dan pencemaran suara. Kemudian kita juga dapat mengetahui faktor penyebab apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran tersebut dan solusi untuk menanggulangi pencemaran tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Felix sudah menyimpulkan. Kita beri aplaus dulu. Dari pertanyaan atau dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi, ada berbagai jenis yang dapat kita simpulkan, yaitu adalah jenis-jenis dari perubahan lingkungan itu sendiri. Tadi ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran lingkungan. Terus ada dampaknya. Dampaknya apa tadi? Bisa mengakibatkan nanti ada polusi udara. Terus sampah bisa menjadi menumpuk. Terus apa lagi? Kalau untuk limbah itu bisa mengakibatkan air tidak bagus. Ya. Untuk solusi pencegahannya bisa kalau sebagai sampah bisa kita daur ulang sampahnya. Terus kita mengedukasi kepada teman-teman baik itu di sekolah, buanglah sampah pada tempatnya dan memisahkan bagian sampah organik dan anorganik. Itu biasanya di sekolah kita kan sudah ada tempat sampah yang bisa dipisahkan. Oke, baik, itulah hasil dari diskusi dan hasil dari penampilan teman-teman dan berikut dengan kesimpulannya. Untuk sekarang Ibu akan mengevaluasi kalian itu tentang materi tadi. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Ibu akan kirim linknya pada WA group dan silakan dijawab pertanyaan berdasarkan materi tadi. Bisa? Oke, silakan.